wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'd. Kaum muslimin rahiman rahimakumullah. Kita ucapkan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala kenikmatan yang diberikan kepada kita semuanya. Dan untuk kesempatan kali ini izinkan kami menyampaikan dari DKM Masjid Imam Syafi'i. Sepertinya Masjid Imam Syafi'i membutuhkan uluran tangan kita kembali untuk pembangunan yang ada di Masjid Imam Syafi'i. Pada kesempatan yang lalu sebelum pandemi kita sudah melaksanakan pembangunan. Qadarullah belum sempat selesai, terjadi pandemi maka kita hentikan. Oleh karenanya pada kesempatan ini kami mengajak untuk kita semuanya untuk membantu pembangunan yang ada di Masjid Imam Syafi'i yang rencananya akan membangun kamar mandi, kemudian tempat wudhu, kemudian kamar untuk marbot, kemudian kamar untuk kunjungan ustadz dan lain sebagainya, yang diperkirakan sekarang kebutuhannya adalah 250 juta. Oleh karena kaum muslimin kita mengajak untuk sama-sama bahu-membahu membantu pelaksanaan pembangunan yang ada di Masjid Imam Syafi'i. Mudah-mudahan dengan uluran tangan kita walaupun jumlahnya tidak besar menjadi pahala jariyah kita di sisi Allah Subhanahu wa taala. Apabila ingin berpartisipasi untuk membantu yang dari jarak jauh, silahkan untuk melihat rekening yang ada di bawah ini. Kemudian yang dekat bisa bantuan diantarkan langsung ke Masjid Imam Syafi'i, baik bentuknya finansial ataupun bahan-bahan bangunan. Ini yang kami sampaikan. Subhanaka wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajmain, amma ba'du. Ibnu Mubarak mengatakan dalam kitab Tahdzibul Kamal, la'alamu syai'an afdal darajatan ba'da nubuwah min bathil ilmi. Saya tidak mengetahui ada suatu amalan yang lebih afdal, lebih mulia, lebih agung, lebih luar biasa setelah kenabian dibandingkan dengan menyebarkan ilmu agama. Karena ini adalah tugasnya para nabi, tugasnya para rasul, jalan para nabi, jalan para rasul. Yang jalan inilah Nabi Ibrahim alaihissalam dilemparkan ke dalam api yang luar biasa besar. Yang karena inilah Nabi Musa alaihissalam dikejar-kejar oleh Fir'aun, menyeberangi Laut Merah. Dan karena jalan inilah juga Nabi kita SAW diusir dari kampung halamannya, dilempari batu oleh penduduk Taif karena jalan dakwah. Dan kita yang gak mungkin menjadi seorang nabi dan bukan seorang ulama bisa mendapatkan pahala menyebarkan ilmu agama. Terutama di media seperti sekarang ini, di saat seperti ini, dengan cara membantu donasi pengembangan media dakwah, multimedia. Yang diantara hal yang harus kita syukuri semua, di kota kita sudah banyak sekali media-media dakwah seperti ini, dan di antara kecerdasan seorang manusia menggunakan hartanya untuk hal-hal yang bisa bermanfaat meskipun kita sudah tiada. Kata Nabi SAW, "Idza matal insan inqata amaluhu illa min thalath." Kalau seorang manusia sudah meninggal dunia, maka terputuslah semua amal ibadahnya. Dia nggak bisa sholat, sedekah, puasa, zakat, menghadiri majelis ilmu agama, membaca Al-Quran, kecuali 3 hal, dan diantaranya adalah sedekatin jariyah dan ilmin yuntafa'u bih. Sedekah jariyah dan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min sururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده اللهم صل على محمد وعلى آل محمد ومن تبعهم بإحسان إلى يوم القيامة يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون
يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Ikhwatal iman rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, kita pada kesempatan kali ini diberikan kekuatan untuk melanjutkan kajian kita dari kitab Hadzal Quran fi mi'ati haditsin nabawi. Al-Quran ini dalam 100 hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, yang mana kita sampai pada hadis yang ke-57. Hadis yang ke-57. Ada yang membacakan? Gak ada? Fadhal, ada yang membacakan, silakan. Bismillah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa man wala. Qala mu'alif rahimahullahu ta'ala an Aisyah radhiyallahu anha asyarra ila Rasulullah sallallahu alaihi wasallam in Jibril kana ya'aradani bil Qur'an kulli sunnati wa annahu Kana yu'ariduni bil Qur'ani kulla sanatin. Kana yu'ariduni bil Qur'ani kulla sanatin. Kana yu'ariduni bil Qur'ani kulla sanatin. Kulla sanati wa annahu aradani al-ama marrataini wala arahu illa hadira ajali rahul Bukhari. Nah, ya, hadis ini hadis yang ke-57 an Aisyah radhiyallahu anha, dari Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu anha, asarra ilayya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Asarra ilayya, bukan asarra ila Rasulullah. Asarra ilayya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya, asarra yaitu memberikan sir, perkara rahasia kepadaku. Siapa? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini diantara susunan bahasa Arab yang terdiri dari fi'il, maf'ulun bihi, fa'il. Jadi ada kalau bahasa Indonesia kan SPOK, subjek, predikat, objek, keterangan. Kalau bahasa Arab tuh bisa predikat, subjek, objek, bisa predikat, objek, subjek, bisa subjek, predikat, objek. Jadi memang banyak susunan dalam bahasa Arab dan semuanya memiliki makna tersendiri. Di sini memberikan suatu kabar rahasia kepadaku, kata Aisyah radhiyallahu anha. Siapa? Rasulullah. Jadi Rasulullah memberikan kabar rahasia kepadanya sallallahu alaihi wasallam. Apa katanya? Inna Jibrila
kana yu'ariduni bil Qur'an. Jadi Rasulullah SAW berkata kepada Aisyah radhiyallahu anha suatu rahasia. Katanya sesungguhnya Jibril kana yu'ariduni bil Qur'an, dahulu memaparkan kepadaku Al-Qur'an kulla sanatin, setiap tahun. Ini nyambung pada hadis sebelumnya. Berarti kapan itu? Di bulan Ramadan. Seperti hadis sebelumnya kita pelajari bahwasanya Nabi SAW itu murajaah, membacakan baca Al-Quran di hadapan Jibril alaihissalam setiap bulan Ramadan sampai selesai bulan Ramadan, selesai 30 juz. Jadi sejuz sehari semalam. Nah, dahulu malaikat Jibril itu memaparkan kepada Al-Quran setiap tahun, setiap bulan Ramadan. Wa annahu aradani al-ama marratain, dan sesungguhnya malaikat Jibril memaparkan kepadaku tahun ini, dan Nabi SAW tahun yang beliau bersabda ini marratain, 2 kali. Jadi Nabi di tahun itu 2 kali khatam Qur'annya dengan malaikat Jibril. Wala arahu illa hadara ajali, dan aku tidaklah melihat hal yang demikian. Kenapa malaikat Jibril membacakan 2 kali atau saya setoran Qur'annya 2 kali khatam di bulan Ramadan ini? Illa hadara ajali, kecuali telah dekat, telah hadir ajalku, kata Nabi SAW. Ini rahasia yang Nabi SAW beritahu kepada Aisyah radhiyallahu anha. Perlu antum ketahui ikhwatul iman, kita mungkin sudah belajar di hadis ini juga. Nabi SAW itu setoran Al-Quran dengan malaikat Jibril setiap malam di bulan Ramadan, ya. Dan juga Nabi itikaf 10 hari terakhir di bulan Ramadan. Namun pada penghujung hayatnya, di ketika hadis ini muncul, Nabi SAW itu itikafnya 20 hari di bulan Ramadan, ya. Itikaf Nabi 20 hari di bulan Ramadan. Dan beliau setoran Qur'annya 2 kali khatam dengan malaikat Jibril alaihi salam di tahun itu, ya. Makanya Nabi mengatakan la arahu illa hadara ajali, aku enggak melihat yang demikian kecuali telah dekatnya atau telah hadirnya ajalku, kata Nabi SAW. Hadis ini sahih diriwayatkan oleh Imam Bukhari. Qala al-Imam Abu Hanifah, berkata Imam Abu Hanifah. Siapa Imam Abu Hanifah? Imam Abu Hanifah namanya Nu'man bin Thabit. Namanya Nu'man bin Thabit. Ya, Abu Hanifah, salah satu dari al-a'immah al-mujtahidin, salah satu dari imam-imam mujtahid, ya. Dia merupakan imam fikih, imam dalam permasalahan fikih. Zahidun, orang yang zahid, orang yang zuhud. Abidun, orang ahli ibadah. Tuwfiya sanata mi'atin wa khamsina hijriyatan. Beliau meninggal di tahun 150 Hijriah. Imam Abu Hanifah, imam dalam bidang fikih, ahli ibadah, orang yang zuhud. Salah satu dari 4 imam yang terkenal. Berarti imam apa? Madhab Hanafi. Itu madhab Hanafi itu dibawa oleh Abu Hanifah An-Nu'man bin Thabit. Kalau madhab Syafi'i dibawa Muhammad bin Idris Asy-Syafi'i, ya. Imam madhab Hambali itu Imam Ahmad bin Hambal. Kemudian Maliki Anas bin Malik. Ya, jadi kita kadang-kadang tahu ujungnya aja, tapi nggak tahu nama aslinya. Nah, berkata Imam Abu Hanifah radhiyallahu anhu, "Man qara'al Qur'ana fi kulli sanatin marrataini faqad adda haqqahu." Barang siapa yang membaca Al-Qur'an, menghatamkan Al-Qur'an di setiap tahunnya 2 kali, maksudnya di bulan Ramadan menghatamkannya 2 kali, faqad adda haqqahu, maka dia telah menunaikan haknya Al-Qur'an. Menunaikan haknya Al-Qur'an. Kita aja kalau bisa menghatamkan Al-Qur'an di bulan Ramadan sekali dah prestasi luar biasa. Ini 2 kali ya di bulan Ramadan. Lianna an-nabiy sallallahu alaihi wasallam arada ala Jibril fi sanati allati qabida fiha al-Qur'an marratain. Ya, karena Nabi sallallahu alaihi wasallam
membacakan Al-Quran kepada Jibril di tahun di mana beliau diwafatkan itu sebanyak 2 kali di bulan Ramadan itu. Maka barang siapa baca Quran di dalam sebulan 2 kali di bulan Ramadan, maka telah memenuhi hak Al-Quran. Ya, baca Qurannya 2 kali. 2 kali khatam dalam sebulan itu memenuhi hak Al-Quran, itu intinya. Wa qala ghairuhu yukrahu ta'khiru khatmihi aktsara min 40 yawman bila udhrin. Dan ini berarti tadi pendapat mazhab Hanafi. Mazhab Hanafi. Jadi kalau berkata qala Abu Hanifah berkata berarti fikih mazhab Hanafi. Fikih mazhab Hanafi mengatakan barang siapa yang baca Quran sebulan 2 kali khatam, maka dia telah memenuhi hak Al-Quran. Qala al-imam wa qala ghairuhu, dan yang lainnya berkata, berarti selain mazhab Hanafi, apa? Yukrahu ta'khiru khatmihi aktsara min 40 yawman. Dimakruhkan menunda khatam Al-Quran lebih dari 40 hari. Jadi hukumnya makruh berdasarkan kesepakatan imam yang 3, karena selain Imam Abu Hanifah hukumnya makruh kalau baca Al-Quran tidak khatam lebih dari 40 hari. Nah, kita ini termasuk yang suka buat perkara yang makruh apa perkara yang sunnah. Tinggal koreksi diri kita sendiri, ya. Hati-hati dengan perkara yang makruh, ya. Karena perkara makruh kalau versi Imam Syafi'i beda dengan versi imam lainnya. Imam Syafi'i sering mengatakan yang haram dengan kata-kata makruh. Karihna, kami benci. Perkara yang haram dikatakan dengan istilah karihna, kami benci, makruh. Makruh itu secara bahasa artinya perkara yang dibenci. Secara ilmu fikih ia adalah sesuatu yang apabila dikerjakan tidak berdosa, apabila ditinggalkan dapat pahala. Itu secara definisi fikih. Namun definisi bahasa makruh itu perkara yang dibenci. Sama seperti halnya sunnah. Sunnah ada definisi ahli ilmu usul, ada definisi ahli fikih, ada definisi ahli hadis, ya. Ada definisi akidah. Nah, definisi ahli hadis sunnah, definisi fikih sunnah itu ma yuthabu fa'iluhu wala ya'thamu tarikuhu. Siapa saja yang mengerjakannya berpahala, ketika meninggalkannya enggak dosa. Itu terjemahan versi fikih. Terjemahan ahlul hadis ma udifa ila nabi sallallahu alaihi wasallam minal aqwali wal af'ali wat taqrir. Apa saja yang disandarkan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, baik perkataan ataupun perbuatan ataupun ketetapan, ini namanya sunnah. Ya. Dalam ilmu usul atau ilmu akidah, sunnah itu lawannya bid'ah. Jadi apa saja yang bersesuaian dengan nas Islam, Al-Quran, Sunnah, maka namanya sunnah. Lawannya bid'ah, perkara yang baru dalam agama. Maka definisi sunnah banyak halnya. Maka kita lihat kajian apa, kita bilang definisi sunnah. Ya. Kemudian di sini dimakruhkan untuk khatam Al-Quran lebih dari 40 hari bila uzrin, tanpa uzur. Nass ala dzalika al-Imam Ahmad bin Hanbal di anna Abdullah bin Umar sa'ala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam fi kam nakhtimul Quran, qala fi 40 yawman. Nah, dalilnya adalah apa yang dibawakan oleh Imam Ahmad bin Hanbal. Jadi fikih mazhab Hambali, ya, menceritakan, membawakan dalilnya. Apa dalilnya? Dalilnya ketika Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma bertanya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam tentang berapa lama kita mengkhatamkan Quran, maka Nabi menjawab dalam waktu 40 hari. Sehingga kalau lebih dari itu hukumnya makruh. Ini menurut pendapat imam yang 3 selain Imam Hanafi, Imam Abu Hanifah, ya. Hadis ini sahih, hadis ini diriwayatkan oleh Imam Abu Dawud. Qala al-Imam al-Ghazali radhiyallahu anhu fi kitab Ihya Ulumuddin fil khatmi 40 darajat. Imam Al-Ghazali dalam radhiyallahu anhu, di sini dikatakan radhiyallahu anhu, padahal tidak apa-apa, ya rahimahullah, sebenarnya rahimahullah, dalam kitabnya Ihya Ulumuddin. Ya, jadi jangan langsung, wah Ustaz Imam Ghazali, wah ini apa nih?
ini filsafat. Bukan. Imam Ghazali imam Ahlus Sunnah. Ya. Karena di akhir hayatnya beliau memang berpegang kepada sunnah. Beliau pernah bergelut di dunia filsafat. Bergelut di dunia filsafat. Ya, sampai-sampai membuat pondasi-pondasi ilmu filsafat. Lalu dia menyadari kekeliruan ilmu filsafat dalam membahas perkara agama. Sehingga beliau mengatakan suatu syair yang tidaklah aku dapatkan dalam ilmu filsafat ini kecuali illa qila wa qal, kecuali katanya-katanya aja. Enggak dapat ilmu yang benar. Sehingga beliau menulis suatu buku yang membantah ilmu filsafat yang pernah dia buat. Apa buku dia buat? Buku Tahafutul Falasifah. Ya, membantah ilmu filsafat. Nah, jadi dan di akhir hayatnya memeluk Sahih Bukhari. Maka ini menyatakan beliau Ahlus Sunnah. Jadi jangan langsung bilang, nah Ustadz ini bawa pendapat Imam Ghazali, ini berarti ahli filsafat. Jangan bilang. Ya. Dan kemudian di akhir setelahnya murid-muridnya beliau Imam Ghazali yang gandrung cinta dengan ilmu filsafat ini membantah buku Imam Ghazali. Yang imam tersebut bernama Ibn Rushd, sehingga dia menulis suatu kitab bernama Tahafutut Tahafut, bantahan terhadap buku yang membantah ilmu filsafat, ya, membantah Imam Al-Ghazali. Nah, Imam Al-Ghazali rahimahullah berkata dalam kitabnya Ihya Ulumuddin fil khatmi arba'i darajat, dalam menghatamkan Al-Qur'an arba'u darajat, ada 4 tingkatan. Dalam menghatamkan Al-Qur'an ada 4 tingkatan. Al-khatmu fi yaumin wa lailatin. Yang tingkatan pertama menghatamkan Quran dalam sehari semalam. Wa qad karihahu jama'atun, dan perkara ini dimakruhkan oleh jamaah. 4 imam semuanya mengatakan makruh untuk khatam Quran sehari semalam. Kalau imam 4 mazhab menyatakan makruh khatam Quran sehari semalam, bagaimana dengan orang yang mengkhatamkan Al-Quran cuma di pagi hari saja? Ya, yang pernah saya contohkan di Jawa Timur, ya. Ketika baca Quran kedengaran pangkalnya doang. Alif lam mim dzalikal kitabul allazi kayak gitu. Dengar pangkalnya doang, tapi selesai dia dalam waktu dari ba'da salat subuh sampai sebelum salat Jumat. Ya, ternyata dimakruhkan oleh imam yang 4. Wal khatmu fi kulli syahrin wal khatmu fi kulli syahrin kulla yaumin juz'an min 30 juz'an. Ada juga yang kedua mengkhatamkan Quran setiap bulan. Jadi seharinya 1 juz. Ini perkara yang tingkatan yang wa ka'annahu mubalaghatun fil iktisari kama anna al-awwala mubalaghatun fil istikthar. Ya. Jadi di sini Imam Ghazali seakan-akan berlebih-lebihan dalam membatasi, sebagaimana dia juga berlebih-lebihan dalam batas terakhir. Jadi batas maksimal berlebih-lebihan, tidak boleh makruh sehari semalam. Dan juga makruh sebulan sekali. Nah, jadi seakan-akan Imam Ghazali membuat batasan paling cepat ini makruh, batasan paling lambat ini makruh. Wa bainahuma darajatani mu'tadilatan. Di antara keduanya ada 2 derajat yang sama. Ihdahuma fil usbu'i marratan wa tsaniyah fil usbu'i marratain. Takriban minas tsalatsah. Jadi ada juga salah satu di antaranya ada 2 yang ini tadi yang batasan 1 derajat, ya, yang semalam sehari semalam sekali, atau yang 1 hari 1 juz. Kemudian yang kedua itu yang membaca dalam seminggu sekali khatam atau 2 kali khatam. Wal ahabbu an yakhtima khatmatan bil laili wa khatmatan bin nahar.
Jadi kalau yang 2 kali khotam, maka lebih disukai dia khotam yang pertama di siang hari, khotam yang kedua di malam hari dalam waktu seminggu itu. Misal dia wayaj'alu khatmahu bin nahari yaumal isnain fi raq'atayil fajr aw ba'dahuma wa yaj'alu khatmahu bil lail lailatal jumu'ah fi raq'atayil maghrib aw ba'dahuma. Jadi dia menjadikan khatam yang pertamanya di siang hari Senin, yaitu setelah sholat fajar, dan dia atau setelahnya, dan dia menjadikan khatam yang keduanya di malam hari Jumat, ya, setelah sholat maghrib atau setelahnya. Jadi 2 kali khatam dalam satu pekan. Apa tujuannya? Liyastaqbila awwalan nahari wa awwalan laili bi khatmatin, agar dia menjumpai awal siang dan awal malam dengan mengkhatamkan Al-Qur'an. Fa innal malaikata 'alaihimus salam tusalli 'alaihi in kanat khatmatahu lailan hatta yusbiha wa in kana naharan hatta yumsiya. Karena para malaikat akan bersalawat kepadanya apabila khatamnya itu di malam hari, malaikat akan bersalawat sampai siang hari. Ketika khatamnya itu di siang hari, malaikat akan bersalawat sampai malam harinya, sehingga terpenuhi salawat para malaikat. Fatashmalu barakatahuma jami'an nahari wal lail, sehingga keberkahannya mencakup siang dan malam. Wat tafsilu fi miqdaril qiraati in kana minal abidina sarikina tariqal amali fala yanbaghi an yanqusa an khatmataini fil usbu'. Rinciannya sekarang kita rinci. Kalaulah sekiranya seorang hamba tersebut termasuk ahli ibadah yang benar-benar dia menapaki jalan beramal, mencari suatu amalan ibadah, maka tidak semestinya bagi dirinya untuk khatam Quran kurang dari 2 kali dalam seminggu. Ini bagi orang yang memang sudah menjadi ahli ibadah, rutinitasnya ibadah, maka enggak patut baginya untuk khatam Quran kurang dari 2 kali dalam seminggu. Wa in kana minas salikina bi a'malil qalbi wa durubil fikri awil mustaghillina bi nashril ilmi fala ba'sa an yaqtasira fil usbu'i ala marratin. Kalau sekiranya dia itu termasuk orang yang menapaki jalan a'malul qulub, menata hati, ya, wa durubil fikri, dan banyak berfikir. Jadi banyak memperbaiki hati, banyak berfikir, menulis. Awil mustaghillina binashril ilm, atau dia itu sibuk dengan menyebarkan ilmu, sibuk dakwah dan semacamnya, sibuk nulis, sibuk dakwah. Fala ba'sa an yaqtasira bil usfil usbu'i ala marrah, maka enggak mengapa dia mencukupkan khatam Qur'annya itu sekali dalam seminggu. Wa in kana nafidhul fikri fi ma'anil Qur'an, kalau sekiranya dia termasuk orang yang memberikan pikirannya untuk memahami Al-Quran, faqad yaktafi fi syahri marratan, maka dia bisa mencukupkan khatam Qur'annya sebulan sekali. Kenapa? Li kathrati hajatihi ila kathrati tardidi wa ta'ammul, karena dia butuh banyak mengulang-ulang dan memahami ayat. Kalau orang yang sibuk dengan tafsir, ilmu tafsir, ya, memahami, maka dia mencukupkan khatamnya sebulan sekali, jadi 1 juz sehari, tapi dia banyak mengulang-ulang, memahami, mentadaburi ayat tersebut. Nah, kalau baca ini gimana posisi kita? Jauh, baik, ya, jauh. Jadi kita belajar kitab ini adalah untuk memotivasi diri pribadi dan juga siapapun yang mendengar untuk kembali kepada Al-Quran. Kemudian kita lanjut pada hadis yang ke-58. Anil Irbad bin Sariyah radhiyallahu anhu anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qala man khatamal Qur'ana falahu da'watun mustajabah. Hadis dari Irbad bin Sariyah. Ya. Irbad bin Sariyah, siapa Irbad bin Sariyah? Kita sering dengar nama Irbad bin Sariyah. Di antaranya hadis yang dibawa oleh Irbad bin Sariyah, hadis tentang iftiraqul ummah, di mana umat akan terpecah belah menjadi 73 golongan. Nah, sekarang Irbad bin Sariyah radhiyallahu anhu membawa hadis ini juga.
Siapa itu Irbad bin Sariyah? Irbad bin Sariyah nama aslinya Irbad Al-Irbad bin Sariyah As-Sulami. Dia termasuk ahli suffah. Siapa itu ahli suffah? Orang-orang, kalau bahasa gampangnya saya sering bilang ahli suffah itu santrinya Nabi. Kenapa? Karena ahli suffah orang yang rela pergi dari kampungnya, dari kotanya, ingin belajar agama kepada Nabi SAW ke kota Madinah dan gak ada sanak saudara, sehingga dia tinggal di pelataran Masjid Nabawi, makan dari sedekah, sisa harinya sibuk belajar. Itu ahli suffah, ya. Makanya saya sering menyebutkan santrinya Nabi, simpelnya kayak gitu, karena dia mulazamah sama Nabi SAW. Makanya nggak heran kalau ahli suffah walaupun mulazamaannya cuma berapa tahun, tapi ilmunya luar biasa karena senantiasa bersama Nabi. Di antara ahli suffah Abu Hurairah radhiyallahu anhu, dan di antara juga Irbad bin Sariyah. Abu Hurairah adalah satu sahabat yang paling banyak meriwayatkan hadis Nabi SAW. Padahal dia cuma berapa tahun aja bersama Nabi SAW. Ya. Nah, dari Irbad bin Sariyah radhiyallahu anhu dia mengatakan, anin Nabi SAW qol, dari Nabi SAW beliau bersabda, man khatamal Qur'ana falahu da'watun mustajabah. Siapa saja yang menghatamkan Al-Quran, maka dia memiliki doa yang dikabulkan. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam At-Tabrani. Siapa saja yang mengkhatamkan Al-Quran, maka dia memiliki doa yang dikabulkan. Ya, inilah yang jadi dalil kenapa kebanyakan masyarakat kita, apalagi ibu-ibu yang suka tadarusan di bulan Ramadan, ketika khatam Quran mereka banyak doa. Kadang-kadang minta ustadz untuk berdoa. Kenapa? Karena dia yakin ada doa yang dikabulkan. Makanya jangan serta-merta langsung memvonis bid'ah. Ya, lihat dulu tujuannya apa. Kalau tujuannya ingin menggapai doa yang dikabulkan, maka enggak mengapa. Tapi kalau dia tujuannya salah, kami ini berdoa karena itulah kalau kami khatam Quran tidak berdoa ada afdol, kurang. Nah, ini butuh dalil. Maka bisa jadi perkara bid'ah. Tapi kalau memang dia minta didoakan karena enggak mampu berdoa dengan baik, sehingga orang doakan atau mereka berdoa berjamaah setelah khatam Quran karena dia tadarusan berjamaah, maka doanya berjamaah, maka enggak mengapa. Tapi ketika dia baca Quran sendiri misalnya, ya doalah sendiri, tidak apa-apa. Karena siapa yang mengkhatamkan Quran baginya doa mustajabah. Ya. Nah, berkata Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam kitabnya, "Ud'uni astajib lakum." Berdoalah kalian kepadaku, niscaya aku akan mengabulkan doa kalian. Ya. Ini surat Al-Mu'min ayat ke-60. Dan Nabi SAW bersabda, "Ad-du'a huwal ibadah." Doa itu adalah ibadah. Nah, sebenarnya dari ayat tadi aja Quran surah Al-Mu'min ayat ke-60 itu telah menegaskan doa itu adalah ibadah. Dari mana tahu? Dari lanjutan ayatnya. Ud'uni astajib lakum walladzina yastakbiruna an ibadati sayadkhuluna jahannama dakhirin. Dan orang-orang yang sombong, pertama Allah bilang berdoalah kepadaku niscaya aku akan kabulkan doamu. Dan orang-orang yang sombong enggak mau an ibadati dari beribadah kepadaku, maka mereka akan masuk neraka dalam keadaan terhina. Allah pertama bilang doa. Lalu Allah bilang yang sombong dari ibadah. Ini menegaskan bahwa doa tersebut adalah ibadah. Udah. Jadi kalau nggak mau ibadah, nggak mau doa, kata Allah, maka mereka akan masuk neraka dalam keadaan terhina. Jadi ini hebatnya Islam. Bukan kita ini berdoa ini berarti kita ini nggak mampu. Bukan ketika kita berdoa minta sama Allah bukan berarti kita ini tercela. Enggak, justru bahkan terpuji. Berbeda dengan minta sama manusia. Dikit-dikit minta sama manusia itu terhina. Tapi kalau minta sama Allah terpuji. Dan itu termasuk perkara ibadah. Wa qad ikhtassallahu ta'ala awqatahu muayyana bid-da'watil mustajabah. Karena Allah Subhanahu wa taala telah mengkhususkan waktu-waktunya yang tertentu sebagai waktu di mana doa-doa dikabulkan. Di antaranya
katsulusil akhiri minal lail, seperti sepertiga malam terakhir. Sepertiga malam terakhir itu jam berapa mulainya? Nah, sepertiga malam terakhir itu jam berapa mulainya? Takutnya nggak tahu. Malam itu ada berapa jam? Dari jam 6 maghrib sampai subuh. Subuh itu jam berapa? Katakanlah jam 5 lah. Ya kan? 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 1, 2, 3, 4, 5. 11 jam berarti. 11 jam. Nah, sepertiganya berapa? Berarti 11 ini bagi 3. Atau kalau kita katakan 12. 12 bagi 3. Berarti 4. Berarti jam 6 sampai jam 10 belum. Terus jam 10 sampai jam 2 berarti kan? Jam 2 sampai jam 6 berarti. Berarti start dari jam 2 itu. Tapi kalau itu kan 11 bukan 12. Berarti kalau 11 ingatlah jam 6 sampai jam 9, setengah 10. Jam setengah 10 sampai jam 1. Jam 1 sampai jam 5 ya. Jadi jam setengah 2 atau jam 2 tadi kalau kita hitung 12 jam sampai jam 5 itu sepertiga malam terakhir. Jadi jangan bingung sepertiga itu kapan. Jadi sholat malam boleh dari jam berapa? Ya sudah dari ba'da isya boleh sholat malam. Kan sholat malam. Makanya ada orang sahabat sholat witirnya sebelum tidur. Sholat witir kan sholat malam. Ya, boleh. Makanya kita sholat tarawih sebelum habis isya, sebelum tidur. Sholat tarawih kan sholat malam. Sholat malamnya Nabi di bulan Ramadan itu sholat malam, sholat tarawih. Jadi sholat malam dari ba'da isya sampai menjelang subuh boleh. Tapi yang paling utama karena ada doa yang dikabulkan adalah di sepertiga malam terakhir. Itu. Makanya tetap Ramadan ada yang sholat tarawih ba'da isya, ada yang mau sholat malamnya di tengah malam jam 1 sampai subuh. Karena mau mengejar doa yang dikabulkan. Tuh ya. Bedanya sholat malam dengan sholat tahajud apa? Sholat malam, sholat yang dikerjakan di malam hari, ba'da sholat isya sampai menjelang subuh. Sholat tahajud, sholat malam yang dikerjakan setelah bangun tidur. Ya kan nampak kan sholat tahajud. Karena Allah berfirman, wa minal laili fatahajjad bihi nafilatan lak. Asa ay yab'atsaka Allahu maqaman mahmuda. Dan di antara malam maka tahajudlah, bangunlah. Salat malamlah. Dari sebagian tidur bangun. Makanya tahajud itu dikaitkan dengan setelah bangun tidur. Penamaannya tahajud karena sudah bangun tidur, tapi sejatinya tetap salat malam. Ya. Salat malam yang dikerjakan sebelum tidur namanya salat malam. Salat malam yang dikerjakan setelah tidur namanya salat tahajud. Dah itu gampangnya. Allah taala alam. Salah kita lanjutkan sedikit setelah azan. Aku qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'd. Kaum muslimin rahimakumullah. Kita ucapkan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala kenikmatan yang diberikan kepada kita semuanya. Dan untuk kesempatan kali ini izinkan kami menyampaikan dari DKM Masjid Imam Syafi'i. Sepertinya Masjid Imam Syafi'i membutuhkan uluran tangan kita kembali untuk pembangunan yang ada di Masjid Imam Syafi'i. Pada kesempatan yang lalu sebelum pandemi kita sudah melaksanakan pembangunan. Qadarullah belum sempat selesai, terjadi pandemi maka kita hentikan. Oleh karenanya pada kesempatan ini kami mengajak untuk kita semuanya untuk membantu pembangunan yang ada di Masjid Imam Syafi'i yang rencananya akan membangun kamar mandi, kemudian tempat wudhu, kemudian kamar untuk marbot, kemudian kamar untuk kunjungan ustadz,
dan lain sebagainya, yang diperkirakan sekarang kebutuhannya adalah 250 juta. Oleh karena kaum muslimin, kita mengajak untuk sama-sama bahu-membahu membantu pelaksanaan pembangunan yang ada di Masjid Imam Syafi'i. Mudah-mudahan dengan uluran tangan kita, walaupun jumlahnya tidak besar, menjadi pahala jariyah kita di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Apabila ingin berpartisipasi untuk membantu yang dari jarak jauh, silahkan untuk melihat rekening yang ada di bawah ini. Kemudian yang dekat bisa bantuan diantarkan langsung ke Masjid Imam Syafi'i, baik bentuknya finansial ataupun bahan-bahan bangunan. Ini yang kami sampaikan. Subhanaka wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajmain, amma ba'du. Ibnu Mubarak mengatakan dalam kitab Tahdzibul Kamal, la alamu syai'an afdal darajatan ba'da nubuwah min bathil ilmi. Saya tidak mengetahui ada suatu amalan yang lebih afdal, lebih mulia, lebih agung, lebih luar biasa setelah kenabian dibandingkan dengan menyebarkan ilmu agama. Karena ini adalah tugasnya para nabi, tugasnya para rasul, jalan para nabi, jalan para rasul. Yang jalan inilah Nabi Ibrahim alaihissalam dilemparkan ke dalam api yang luar biasa besar. Yang karena inilah Nabi Musa alaihissalam dikejar-kejar oleh Fir'aun, menyeberangi Laut Merah. Dan karena jalan inilah juga Nabi kita SAW diusir dari kampung halamannya, dilempari batu oleh penduduk Taif karena jalan dakwah. Dan kita yang gak mungkin menjadi seorang nabi dan bukan seorang ulama bisa mendapatkan pahala menyebarkan ilmu agama, terutama di media seperti. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man ittaba'al huda. Di sini ikhwatul iman rahimani wa rahimakumullah, mu'alif sini menjelaskan beberapa waktu dan kekhususan doa yang dikabulkan. Di antaranya waktu yang Allah khususkan sebagai waktu doa yang dikabulkan adalah katsulutil akhiri minal lail, seperti sepertiga malam terakhir, wa waqti nuzulil matar, dan waktu turunnya hujan seperti sekarang. Waktu turunnya hujan adalah waktu di mana doa dikabulkan. Maka jangan ngeluh sama hujan. Nah, dah turun hujan. Enggak, justru Allahumma sayyiban nafi'an. Ya Allah, berikanlah hujan yang bermanfaat. Dan banyaklah doa di situ. Iktsar minad doa. Apalagi alangkah indahnya ketika kita baru sudah sholat, misalnya atau sedang sholat hujan. Dan hujan deras misalnya, maka kita tambah dengan doa-doa kita. Karena ini adalah waktu di mana dikabulkannya doa. Kemudian wasa'atun min yaumil jum'ah, suatu waktu di hari Jumat. Khilaf para ulama, namun yang dikuatkan adalah ba'da salat asar di hari Jumat. Ini yang dikuatkan oleh para ulama. Ada yang menyatakan antara imam, ketika imam duduk antara dua khutbah. Namun ini yang dikuatkan adalah ketika ba'da salat asar di hari Jumat. Wallahu ta'ala alam. Wa inda khatmil Qur'an, dan ketika khatam Al-Qur'an. Ketika khatam Al-Qur'an adalah suatu waktu di mana doa dikabulkan. Sebagaimana juga Allah Subhanahu wa taala mengkhususkan manusia tertentu yang memiliki doa yang dikabulkan. Kal imamil adil, seperti imam yang adil. Pemimpin yang adil itu memiliki doa yang dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Wal mazlum inda'a ala man zalamahu, dan orang yang dizolimi ketika berdoa atas orang yang menzoliminya, makanya doa dikabulkan. Nabi bersabda, wattaqi da'watal mazlum fa innahu laisa bainahu wa bainallahi hijab. Hati-hatilah terhadap doanya orang yang dizolimi, karena tidak ada antara dirinya dan Allah suatu penghalang. Kemudian wan nabiyyu li ummatihi, doanya Nabi untuk umatnya. Ini juga doa yang dikabulkan. Nah, di sini ada sesuatu yang penting yang harus kita sampaikan, maka kita lanjutkan. Walid du'ai syurutun minha, dan di antara doa itu ada syarat-syaratnya. Jadi kalau kita merasa doa kita enggak kunjung dikabulkan, mungkin karena kita tidak memenuhi syarat doa. Di antara syarat doa yang pertama, adamud du'a bil waili was subur. Ya, tidak boleh berdoa untuk kecelakaan dan kesengsaraan. Jadi kalau misalnya kita dizolimi sama orang, lalu kita mendoakan kecelakaan bagi orang yang menzolimi kita,
terus tidak dikabulkan sama Allah, jangan bilang hadis Nabi palsu. Tapi kenapa? Karena kita berdoa yang berisi doa keburukan. Makanya doakan kebaikan. Ustaz, dia sakiti aku, masa aku doakan kebaikan? Doakan keburukan dong. Kalau doakan keburukan, dia dapat keburukan. Selesai. Kita nggak dapat apa-apa, rugi dong. Jadi ketika kita zalimi, doakan kebaikan untuk diri kita. Ya Allah, saya sudah dizalimi fulan, jadikanlah yang musibah yang saya ditimpa ini dan dapatkan kebaikan berlipat ganda, dan si fulan dapat hidayah. Kan enak. Dia dapat hidayah, kita dapat rezeki berlimpah akibat kezalimannya. Ini orang nyusahin kita, kamu dan nyusahin saya, moga-moga kamu juga susah juga. Kita sudah susah, dia ikut susah. Apa manfaat yang kita dapatkan? Kurang cerdas dalam berdoa, cuma bawa emosi doang. Doa yang bagus-bagus. Ya Allah, Allahumma jurni fi musibati wa khluf li khairan minha. Ya Allah, berilah pahala dari musibahku dan gantilah yang lebih baik darinya. Ini doa yang diajarkan Nabi SAW. Minta ganti lebih baik. Wahdihi, berilah dia hidayah. Jadi orang itu jadi baik, kita dapat kebaikan yang melimpah. Itu diantaranya. Dan dikabulkan sama Allah Subhanahu Wa Taala. Karena nggak berisi keburukan. Ini penting. Kadang-kadang kita doa karena bawa emosi, kurang cerdas dalam berdoa. Ya. Dan ternyata setelah emosi doanya nggak dikabulkan lagi. Karena melanggar syarat doa. Kemudian waqati'atir rahim. Doa yang tidak dikabulkan adalah doa yang mengandung isi memutus tali silaturahim. Moga-moga ya Allah, semoga dia durhaka dengan ibunya misalnya, enggak bakal dikabulin. Karena memutus tali silaturahim. Wa an yad'u wa huwa muqinun bil ijabati. Dan di antara syarat berdoa, hendaklah yang berdoa yakin untuk dikabulkan. Kalau berdoa masih ragu, enggak bakal dikabulkan. Kira-kira Allah kabulkan enggak? Ya Allah, kalau Allah pengen kabulkan, enggak ya sudah, enggak bakal dikabulin. Ya. Wa an yad'u'a badlawan kisar wa an yulihha fid du'a. Dan hendaknya syarat berdoa dia yulihha fid du'a. Dia merengek dalam berdoa. Merintih, benar-benar butuh ketika berdoa. Ya. Jadi yang ngerasa pengen, apalagi yang jomblo pengen dapat istri yang soleha, jangan cuman ya moga-moga dapat istri yang soleha, enggak dikabulin. Merengek bener, ya Allah, aku sudah lama mencari, berkali-kali nazar, jadi Abu Nazar misalnya. Ya Allah, selamatkanlah jiwaku, selamatkanlah harga diriku, selamatkanlah agamaku. Merengek sama Allah, minta yang terbaik, minta yang soleha, kayak gitu. Asal jangan minta istri yang soleh. Ya, kalau minta istri yang soleh bahaya. Mintalah yang soleha. Dan juga wa anna yakuna sa'atad du'ai mutalabbisan bi ma'siyah. Dan enggak boleh ketika berdoa itu bersamaan dengan bermaksiat, waktu bermaksiat. Ketika waktu berdoa jangan tercampurkan dengan waktu bermaksiat. Misalnya apa? Ka'an yakuna jawfuhu mumtali bil haram. Seperti misalnya mulutnya penuh dengan makanan yang haram. Habis minuman keras atau habis makan sate boleh maling, ya, atau bahkan makannya haram, habis makan ya Allah merengek. Nah, ini berdoa pada waktu bercampur dengan perkara yang haram, maksiat. Maka ini juga syarat sebab doa kita enggak dikabulkan. Lagi berdoa pakai baju oleh maling. Fa anna yustajaba lahu, dalam hadis Nabi SAW yang diriwayatkan di dalam kitab Arba'in Nawawi. Bagaimana mungkin doanya mau dikabulkan?